أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي هدانا لطريقه القويم وفقهنا في الدين المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تواصلنا إلى جنات النعيم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله السيد السند العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الجسيم أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله أينما كنت وحيثما كنت وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa insyaallah ala dzalika nahnu minasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat sunnah Idul Adha Masjid Jami' Baitur Ridwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini, mari sama-sama kita memanjatkan rasa tasyakur, rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa taala atas segala macam bentuk kenikmatan yang Allah limpahkan, Allah curahkan dalam kehidupan kita. Karena syukur ini adalah sebuah konsep ibadah yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama yang mengarang kitab Naur-Raja mengatakan, asyukru huwa sarful abdi bima anzalallahu li ajlihi. Makna dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah mentasarrufkan, menggunakan segala apa yang Allah curahkan, segala apa yang telah Allah karuniakan dari nikmat-nikmatnya dalam kehidupan kita li ajlihi, sesuai dengan fungsi dan ketentuannya. Apa ketentuan dan peruntukan kita hidup di muka bumi ini? Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia, kata Allah, melainkan dengan satu tujuan, yaitu semata-mata hanyalah untuk menyembah Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa ta'ala. Dengan terus mensyukuri nikmat Allah, kita hanya bisa bermunajat dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini Allah kelompokkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat. Yang kata Allah dalam Al-Quran, hanya sedikit hamba-hamba Allah yang mampu mensyukuri karunia dari nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada setiap hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan kita semua di pagi yang cerah pada saat berbahagia ini adalah orang-orang yang tergolong ke dalam golongan yang sedikit tadi, yang mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kita dapatkan dari syukur ini tidak lain dan tidak bukan adalah
Allah janjikan kepada kita, wa ittazana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mampu dan mau dan pintar mensyukuri apa yang aku karuniakan kepada kalian dari nikmat-nikmatku, janji Allah la azidannakum dengan lam taukid, pasti aku akan tambah dari kenikmatan-kenikmatan yang telah aku berikan tersebut. Allah yang berjanji, sadaqallahul azim, Allah maha benar dengan segala firman-Nya. Allah tidak akan mungkin mendustai kita hamba-hambanya. Itu janji Allah. Akan tetapi kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya kita akan merasakan azab Allah yang teramat sangat pedih. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min dzalik. Salawat beriring salam, semoga Allah senantiasa curahkan keduanya, keharibaan junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabiuna Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membukakan jalan terang bagi kehidupan kita. Beliau telah memberikan tuntunan-tuntunan kepada kita untuk keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat. Dengan cintanya beliau rela mengorbankan segalanya untuk kita umatnya. Bahkan kita sebagai umat beliau yang diajarkan untuk meyakini tentang yang namanya hari akhirat. Saat nanti semua umat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita dikumpulkan di padang mahsyar. Kelak nanti di sana, baginda Rasulullah Nabiuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mencari kita umatnya, lalu memberikan syafaat, memberikan pertolongan yang dikenal dengan syafaatul uzma, yang dengan syafaat itu kita beroleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul bersama orang-orang terkasih kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ikhwani masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar salat sunnah Idul Adha, khatib yang dhaif, yang lemah ini berwasiat kepada diri pribadi dan umumnya untuk kita semua. Seyogianya mari sama-sama kita terus mengupayakan meningkatkan kadar ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bimtithali awamirih wajtinabu nawahiyahu. Dengan melaksanakan segala apapun yang Allah perintahkan yang telah termaktub dalam sumber-sumber hukum agama kita, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dengan menjauhi segala apa yang Allah telah larang dalam perjalanan kehidupan kita di muka bumi ini. Dengan satu keyakinan bahwa dalam setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, hakul yakin ainul yakin, pasti di dalamnya terdapat begitu besar kemanfaatan bagi kita untuk kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Dan di setiap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah larang kita untuk kerjakan, Allah larang kita untuk lakukan, bahkan mendekatinya sekalipun, tentulah di dalam larangan-larangan itu banyak kemudaratan, banyak kerugian, banyak hal-hal yang bisa menyebabkan kesengsaraan dalam kehidupan dunia kita, terlebih dalam kehidupan yang kekal abadi kelak di akhirat. Ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Di hari yang berbahagia ini, gema gaung takbir, tahmid, tahlil berkumandang di seantero pojok bumi ini. Terdengar layap-layap laut-laut kalimat Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagai bentuk pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk penegasan diri kita bahwasanya tidak ada satupun yang mampu menyaingi dan menandingi Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada sekutu baginya. Dan hanya milik Allah lah pujian-pujian yang terbaik. Kita hanyalah seorang hamba. Allah adalah yang telah menciptakan kita, zat yang semestinya untuk disembah oleh setiap makhluk. Di saat yang sama pula, saudara-saudara kita berbondong-bondong datang dari seluruh penjuru bumi ini untuk berkumpul di tanah suci Makkahul Mukarramah untuk menyempurnakan keislaman mereka.
Mereka berseru menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan kesemuanya itu adalah sebuah bentuk wujud aplikasi implementasi dari bentuk ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah, serta penegasan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha Esa, Maha Kuasa dan Maha segala-galanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Adha ini kita kenal juga dengan istilah hari raya Idul Kurban. Kata kurban ini bermakna mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan apa? Dengan jalan menyisihkan sebagian rezeki yang Allah telah titipkan kepada kita untuk kita potongkan, kita sembelihkan hewan-hewan kurban, lalu kita bagikan hewan-hewan kurban tersebut kepada masyarakat yang ada di sekitar kita sebagai bentuk kepedulian sosial, tetapi yang lebih utamanya adalah suatu bentuk keikhlasan dan dalam ketaatan kita menyembah Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa taala. Prosesi tradisi penyembelihan hewan kurban ini adalah salah satu bentuk napak tilas ketauladanan akan ketaatan dan juga ketakwaan serta penyerahan diri dengan sesungguh-sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana tidak, kedua hamba Allah yang begitu mulia ini telah menunjukkan dalam sejarahnya, mencatat bahwa keikhlasan mereka menjalankan apa yang Allah perintahkan untuk mengorbankan apa yang dicintainya. Anak yang sekian puluh tahun dinanti-nantikan kehadirannya, membuktikan kepada masyarakat bahwa tidak ada kemandulan bagi dirinya dan istrinya. Lalu Allah berikan seorang anak yang tampan, anak yang ganteng, anak yang menjadi idaman dan penyenang mata hatinya. Lalu Allah perintahkan untuk disembelih. Allah perintahkan anaknya itu untuk dikorbankan. Tetapi karena bentuk ketaatannya kepada Allah, tiada ragu, tiada juga bentuk pengingkaran terhadap apa yang telah perintahkan kepadanya. Sekalipun itu anaknya ia cintai, maka anaknya pun rela ia korbankan semata-mata karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitupun putra beliau Nabi Allah Ismail alaihissalam dengan keikhlasannya, kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menerima apa yang telah Allah perintahkan kepadanya untuk disembelih ayahnya. Di mana ada zaman anak yang mau dengan rela hati disembelih oleh ayahnya. Tetapi inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kedua makhluk Allah yang suci yang mulia ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Allah ingin uji ketaatan mereka, seberapa tinggi kepatuhan mereka dalam mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai tatkala pedang diangkat tinggi-tinggi dan akan sampai di leher Nabi Allah Ismail alaihissalam, Allah gantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor kibas. Hingga saat ini, hingga akhir zaman nanti, syariat ini menjadi syariat bagi kita, umat-umat sesudah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, untuk terus kita jalankan pada setiap tanggal 10 Zulhijjah. Kita sembelihkan hewan-hewan kurban, kita bagi-bagikan kepada fakir miskin, kepada para tetangga, kepada sanak saudara, kepada seluruh kaum muslimin yang memungkinkan untuk bisa mendapatkan dan terjangkau oleh kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya dalam setiap penyembelihan hewan kurban itu bukanlah darah yang mengalir yang terpancar begitu banyak dari hewan yang dikurbankan. Bukanlah berapa banyak kantong daging-daging yang bisa dibagikan dari hewan kurban itu yang sampai dan diterima kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surah Al-Hajj, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum, kata Allah, tidaklah sampai kepadaku, kata Allah, dari daging-daging dan darah dari hewan kurban yang kalian korbankan, walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah
bentuk nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berkurban. Apakah kurbannya itu semata-mata benar-benar karena Allah? Apakah semata-mata kurbannya itu ingin mendekatkan diri kepada Allah, ataukah dengan niat-niat yang lain yang di dalamnya jauh dari nilai-nilai syariat Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya dalam peristiwa peringatan setiap Idul Kurban ini ada dua hal, ada dua makna yang mungkin tersirat di antara makna-makna yang agung yang Allah ingin sematkan dalam peristiwa Idul Kurban ini. Di antara yang pertama adalah hendaklah kita memaknai dan bisa memahami bahwa dalam prosesi kurban ini Allah semata-mata hanyalah ingin meminta keikhlasan, ketulusan hati kita untuk berbagi, untuk berkurban karena Allah dan bukan karena selain Allah. Dan yang kedua yang bisa kita maknai dari peristiwa Idul Kurban ini adalah bahwasanya kita ini makhluk Allah yang berjenis manusia, yang di dalam diri kita ini tersematkan sifat-sifat hewaniah, bentuk-bentuk sifat egois kita, ingin mementingkan golongan kita sendiri, tidak mau mendengarkan nasihat, bahkan cenderung untuk mencari mangsa, memangsa golongan-golongan yang bukan di dalam golongan kita. Ini adalah sifat-sifat kehewanan, sifat-sifat kebinatangan yang memang ini ada pada diri kita sebagai manusia. Melalui ibadah Idul Kurban, dengan disembelihnya hewan kurban, maka kita juga berniat untuk menyembelih bentuk-bentuk sifat hewaniah yang ada dalam diri kita. Karena dengan jalan inilah kita bisa menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hati kita dipenuhi oleh penyakit hati, hasud, iri, dengki, egois, ingin menang sendiri, maka hal-hal semacam ini menutup diri kita dari mendekat dan mampu merapat kepada Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa taala. Dengan Idul Kurban kita mengikis bentuk-bentuk sifat hewani tersebut dalam diri kita. Jika di antara kita ada yang mampu berkurban dengan hewan kurban, maka berkurbanlah dengan hewan terbaik. Jika pada tahun ini Allah belum berikan kecukupan rezeki kepada kita, maka setidaknya ada niat dalam diri kita untuk bermuhasabah, untuk mengintrospeksi diri kita, bahwasanya sudah sejauh mana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah seberapa banyak sifat-sifat hewaniah tadi yang melekat pada diri kita. Sudah sejauh apa upaya kita untuk memperbaiki diri kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus mengikis dan mengurangi bentuk-bentuk sifat hewaniah yang ada dalam diri kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, agama kita, agama Islam yang kita yakini yang akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala ini disebut juga dengan ad-dinul udhiyah, agama pengorbanan. Agama memerintahkan kepada kita untuk berkorban. Apa yang bisa kita korbankan untuk agama kita, maka korbankanlah. Maka di sanalah nilai diri kita di hadapan yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Harta, korbankan harta kalau kita memiliki harta. Pemikiran, korbankan pemikiran kita. Tenaga, korbankan tenaga kita. Selama di dalamnya diniatkan untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala, maka nilai pengorbanan itu tentulah tidak akan ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita semuanya bisa mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullah wa biqaulihi yahtadunal muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du amma tahiyyah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum binafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha aina ma kunta. Ittaqullaha haqqa tuqatih bi kulli man istata'ta. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammatan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala
Alhamdulillah, bagi doa aku dari siap terus. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim.